Ya, 100,6 Heartland FM. Selamat sore Heartlander. Jumpa lagi bersama Timo Ardante akan menemani Anda. Kali ini tentu saja di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartlander ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini Heartlander kita akan membahas tema kita tentang peran orang tua yang mendorong anaknya jadi tidaknya ini tetap kurung buka kurung nih Heartlander ya. Jadi tidak narsistik. Wah, ini narsistik ini apa Heartlander ya? Mungkin ada sering banget nih dengar istilah narsistik nih. Apakah sama dengan istilah narsis gitu ya? Pengennya selalu tampak gitu, paling depan gitu ya. Apakah itu sama atau tidak? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita nih. Saat ini sudah terhubung melalui online Heartlander ya. Kita akan segera menyapa ada Bapak Denny Hen, STMM, Master of Psychology nih, Family Psychology, CCP, City, dan juga tim parenting Yayasan Busur Mas. Kita akan segera menyapa Pak Denny Han. Halo Pak Denny Han. Halo, selamat sore Pak Timo. Selamat sore, apa kabar? Sehat Pak, luar biasa. Thank you loh. Sehat, puji Tuhan ya. Amin. Amin ya. Baik, Pak Denny Han, wah nih kali ini kita akan membahas tema kita tentang peran orang tua yang mendorong anaknya agar jadi tidak narsistik gitu ya. Jangan sampai narsistik gitu ya. Jangan sampai narsistik. Narsistik ini sama nggak sih dengan istilah narsis kalau yang kita tahu kan selama ini kan narsis gitu. Iya, kalau orang kan ngomongnya narsis ya, jadi orang yang suka nampang gitu ya di sosial media ya. Ini serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Serupa itu maksudnya begini, memang ada ciri-cirinya ke arah situ gitu ya, narsistik itu. Tapi nggak cuma sekedar narsis, nggak cuma sekedar tampil, tapi misalnya ya salah satu ciri narsistik itu kan melebih-lebihkan bahwa fisikal itu sangat penting, seakan-akan penampilan tuh begitu pentingnya melebihi yang lain. Nah, itu Pak. Jadi apa istilahnya shallow ya, dangkal gitu ya. Tampilan fisik lebih penting daripada hal-hal yang lebih penting yang lain seperti karakter, ya, kerohanian misalnya. Nah, seperti itu Pak. Berarti dia lebih mengutamakan secara fisik gitu ya, penampilan gitu. Ya itu yang narsis gitu ya. Yang narsis. Nah, narsistik ini sebenarnya memang dari ini Pak, dari kalau di psikologi itu kan ada gangguan-gangguan yang suka disebut dengan NPD ya. Apa tuh? Mungkin pernah dengar ya Pak Timo ya. Narcissistic Personality Disorder. Nah, kalau itu kan gejala gangguan psikologi yang memang udah gangguan karakter ya. Ini orangnya nggak peduli orang gitu ya, bahaya sekali. Biasanya tuh nggak bisa berada dalam relasi. Ya, dia akan terus menyakiti pasangannya gitu ya, memanfaatkan orang lain, manipulatif loh. Itu udah kategori yang berat, yang perlu penanganan psikologis gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan narsistik di sini adalah yang gejalanya udah ada nih, trait-nya ada disebutnya ya, tapi nggak dapat dikatakan fully, wah ini udah ada gangguan kejiwaannya nih gitu ya, belum. Tapi seringkali nih orang zaman sekarang udah punya tuh trait-traitnya ya. Khususnya anak-anak nih Pak. Trait-traitnya apa nih? Ciri-cirinya? Trait-traitnya apa nih? Artinya ciri-cirinya. Zaman sekarang ya karena zaman sekarang kan era digital, eranya media sosial, jadi semuanya pengen eksis gitu ya. Pengen kalau misalkan ngobrolin tentang eksis nih, eksis dengan narsis sama nggak sih Pak? Ketika kita pengennya selalu tampil di sosial media gitu, itu termasuknya eksis atau narsis atau apa Pak? Nah, dasarnya apa? Kalau dia pengen tampil, pengen selalu bahwa dirinya lebih penting dari orang lain, gitu ya. Bahwa tampil itu sangat penting, harus utama, harus selalu muncul. Nah, ini memang betul. Itu adalah trait narsistik, Pak. Betul itu. Kalau misalkan dia cuma pengen, ya kan kadang-kadang kan misalkan ada artis atau apa gitu, misalkan kita follower gitu. Ya, dalam sehari itu bisa upload aktivitas dirinya itu misalkan bisa 5-10 kali. Itu masuknya narsis atau eksis?
Iya, bisa jadi betul, bisa jadi itu narsis, bisa jadi ya, karena memang betul trait narsistik ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang yang terkenal, khususnya artis. Ya, memang ini jadi sulit dibedakan karena kadang-kala kalau memang profesinya itu kan penting ya, Iya. penting untuk tampil karena mereka adalah public figure. Iya, justru kalau nggak tampil-tampil ntar disangka udah nggak ada lagi, udah tenggelam malah udah nggak laku gitu. Betul. Nah, yang penting adalah kenapa? Nah, apakah itu begitu penting sehingga mengalahkan yang lain, gitu ya? Apakah dia merasa diri sangat hebat, sangat ganteng, sangat cantik, mengalahkan yang lain? Nah, ini harga dirinya tinggi, Pak. Karena yang orang-orang narsistik ini ya, harga dirinya sangat tinggi sekali, merasa diri superior. Nah, berarti ini kita pengen tahu nih, ciri-ciri seseorang ketika dimasukkan kategori narsistik itu apa sih, Pak? Kalau tadi kan sudah pengertian narsistik sendiri sudah diinformasikan gitu ya. Sekarang ciri-ciri jangan-jangan nih, saya sendiri ataupun orang lain, udah masuk dalam kategori narsistik nih, bahaya ini. Seperti apa, Pak, ciri-cirinya? Nah, sebenarnya yang berbahaya adalah kalau ini, ya karena gini, narsistik itu, ya mungkin kita ngerasanya ada lah sedikit kan ngerasa pengen dipuji gitu ya. Kalau ngomong itu kan semua orang dulu juga pengen dipuji gitu ya. Tapi yang tadi tuh Pak, harga dirinya sangat tinggi, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa diri superior, orang lain tuh lebih rendah dari dia. Ya, nah ini bahayanya adalah dia memperlakukan orang lain dengan tidak empati. Ya, karena ngerasa dirinya lebih penting kan dari orang lain kan. Jadi VIP daripada yang lebih VIP daripada VIP gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada empati ya. Kalau menjalin hubungan itu manipulatif jadinya. Ya, dirinya lebih penting daripada orang yang dia katakan dia kasihi. Mengabaikan prinsip moral ini juga ya, menggunakan segala cara. Contohnya Pak, contohnya tuh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih ketika tadi berarti egois kan orangnya gitu ya? Pengen menang sendiri gitu. Betul. Itu kata-kata yang penting juga, karena, Pak. Egois, Pak. Iya, karena masih di dalam pikiran saya itu masih ketika ngomongin tentang narsistik ini belum bisa merubah mindsetnya. Pengennya cuma eksis di kamera lah istilah begitu. Nggak seperti itu juga ternyata. Karena akar katanya sama sih, Pak. Akar katanya sama. Narsisisme gitu ya, ada asal narsisme gitu ya, narsistik gitu. Sama. Tapi saya lebih ingin menggarisbawahi narsistik yang berbahaya. Kadang-kala orang tua nggak sadar gitu, dia sedang menjadikan anaknya narsistik, yang dimana akan menjadi bahaya di kemudian hari. Dalam relasinya dengan pasangan, relasinya dengan orang lain, dalam karirnya. Ini banyak yang jadi gagal nih. Gitu. Ini berarti gara-gara orang tua, ya peran orang tua yang mendorong anaknya menjadi narsistik gitu ya. Betul. Mungkin orang tuanya nggak sadar nih, ternyata tingkah apa selama ini kita pikir menyupport anak kita, padahal dia sedang menyupport untuk menjadi anak yang narsistik gitu ya. Betul. Nah berarti itu kembali Pak, ciri-ciri seseorang yang narsistik beda ya, mungkin orang dewasa narsistik orang yang dewasa dengan narsistik anak-anak beda atau sama? Prinsipnya hal-halnya sama. Ya, mungkin saya bacakan beberapa aja ya. Saya ada daftarnya di sini ya. Misalnya begini ya, mengagungkan diri. Ya, mengagungkan diri. Terus menganggap diri lebih penting, lebih spesial, khususnya dalam hal fisik, kecerdasan daripada orang lain. Kekayaan juga biasanya begitu ya. Padahal nggak selalu. Ya, bahkan kadang-kala ada orang mungkin yang suka flexing ya, padahal dia nggak kaya. Nah itu tuh salah satu ciri-cirinya udah kelihatan tuh, narsistiknya ada. Ya. Kurang empati pada sesamanya. Ya. Terus prinsip moral diabaikan, prestasi diri dilebih-lebihkan. Gitu ya. Mungkin dia menang se-RT gitu, terus dia ngomong ke semua orang seakan-akan dia menang nasional. Ya. Nggak apa-apa kan, ya. Istilahnya kan menunjukkan prestasi biar bangga, biar semangat gitu anaknya. Betul. Menunjukkan prestasi berbeda dengan menyombongkan. Kan lain, Pak. Beda ya? Beda. Beda. Ya, apalagi melebih-lebihkan yang tadi. Ya, kalau menang di kelurahan ya kelurahan, menang di SMA ya SMA, menang di nasional ya tentu kita ngomongnya nasional juga, nggak usah mengecil-ngecilkan kan ya. Tapi ini mengagung-agungkan nih Pak. Nah khususnya tadi saya bilang tuh shallow ya, dangkal. Seakan-akan kecantikan, kekayaan, materi itu lebih penting daripada yang lain. Ya, overconfident ya. Sangat percaya diri biasanya orangnya ya, tapi over ya, melebihi dari kemampuan dia yang sebenarnya.
Itu Pak, beberapa Pak, ya, yang ada di daftar ya. Wah, dan ini kita harus waspada dan harus hati-hati nih Pak ya? Ya, hati-hati Pak, betul. Nah, Karena di dalam jangka panjang merugikan sesama dan dirinya sendiri. Ini kan orang-orang yang tadi Bapak bilang ya, egois ya. Sehingga di dalam society, problem Pak, akhirnya. Baik, nah ketika kan tadi kita sudah mengetahui nih tentang narsistik itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Tapi kan kita nih pengen tahu juga nih, takutnya nih selama ini orang tua ini nggak sadar malah mendorong anak kita jadi narsistik nih. Seperti apa sih contoh-contohnya nih Pak Denny? Tapi jangan dijelaskan nanti setelah yang berikut ini Pak Denny. Oke. Baik, Heartlander, kita akan segera kembali. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan voucher belanja silahkan ya. Kirimkan pertanyaan agar Anda bisa mengetahui kalau misalkan Anda ingin bertanya boleh di 0819-269-1000 atau juga saat ini sedang live streaming di channel kita di Heartland Network. Nanti bagi Anda yang memberikan pertanyaan kita akan pilih nih untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Tapi setelah yang berikut ini. Ya baik, terima kasih Heartlander. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Pak Denny Hen ya. Dan kita masih membahas tentang peran orang tua yang mendorong anaknya agar tidak jadi narsistik nih. Ya, baik. Pak Denny ini bagaimana nih? Kalau tadi kita sudah mengetahui nih kan narsistik itu apa dan bahayanya seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih, jangan-jangan selama ini kita malah mendorong anak kita malah menjadi narsistik yang selama ini kita nggak sadar gitu Pak Denny. Seperti apa nih Pak? Ya, karena tadi anak atau orang yang narsistik itu kan merasa diri superior ya, lebih dari orang lain. Nah ini awalnya ternyata itu dari orang tua yang suka muji berlebihan tentang anaknya. Dan khususnya yang dipuji itu adalah hal-hal fisikal gitu loh. Cantik, ganteng gitu ya, cerdas gitu ya. Tapi berlebihan. Nah ini akhirnya si anak ngerasa diri hebat, lebih dari orang lain. Ya istilahnya tuh self esteem-nya berlebihan ya. Nah ini narsistik ya. Itu salah satunya. Nah tapi sebenarnya ada banyak. Misalnya juga adalah orang tua yang menanamkan justru materialistik itu lebih penting gitu ya. Uang itu penting lebih daripada yang lain. Terus memanjakan. Nah ini ada yang menarik Pak Timo. Ya ternyata ada satu research yang menyebutkan bahwa anak-anak narsistik, ya orang-orang yang narsistik banyak yang dari anak-anak itu mamanya nih ya Pak ya, mamanya itu sangat sayang pada dia, warm, hangat, tapi overprotective. Ya. Dan juga terlalu disayang, terlalu dimanja istilahnya, bukan disayang ya, dimanja, terlalu dimanja. Ya. Coba aja dilihat di rumah itu yang pegang remote TV siapa nih? Ya mungkin sekarang udah jarang nonton TV ya, tapi kalau ada yang nonton TV ya, yang pegang remote-nya siapa? Bapak, ibunya, atau anaknya? Yang pegang bapaknya. Cuman yang menentukan nontonnya itu anaknya gitu. Karena anaknya nggak tahu cara mencetnya. Nah itu ya. Jadi memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada anak-anak yang membuat akhirnya dia ngerasa diri berkuasa dan harus seperti itu, harus berkuasa, harus paling hebat gitu ya. Lebih penting daripada orang lain. Atau mungkin kan orang tuanya pengen atau ingin agar anaknya punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Makanya ya udah Yuna, ya kamu pinter nah, kamu harus lebih rajin lagi nih biar kamu lebih sukses lagi nih gitu. Nah, kalau yang tadi yang kedua bagus tuh, kamu harus lebih sukses lagi gitu ya. Sebenarnya yang penting yang lebih bagus gitu ya, kalau kita puji prosesnya Pak. Prosesnya, kamu berjuang keras ya, luar biasa gitu ya, daripada kamu tuh ganteng banget ya, fisikal tuh ya, ingat loh ya, fisikal gitu ya, cerdas gitu. Tapi ya. Banyak loh orang tua yang halo ganteng gitu, halo cantik, kan pengen memuji anaknya nggak apa-apa kan? Pak, betul, exactly, seakan-akan itu akhirnya menjadi lebih penting daripada yang lain, karakter yang lain, kebaikan, kebajikan. Ya, itu jadi nggak penting tuh Pak, karena nggak dipuji. Nah, bagaimana nih Pak standarnya gitu agar kita ini ternyata kita sedang tidak melatih anak kita menjadi seseorang yang narsistik Pak. Takutnya nih pujian yang kita berikan malah yaitu membuat anak kita menjadi narsistik nih.
Ada batasannya nggak sih Pak? Ya, lebih baik memuji usaha. Lebih baik memuji karakter memang yang penting. Contohnya? Ya itu, ya, wah kamu tadi meminjamkan barang kamu, mainan kamu ya ke adik kamu ya. Gitu ya. Itu yang dipuji tuh. Bukannya, oh kamu ganteng ya, bisa begini ya, gitu ya. Gitu ya. Atau, oh kamu pinter banget, gitu ya. Apalagi kalau itu sebenarnya hal biasa. Nah, ada satu lagi yang riset yang menarik ya. Jadi ternyata banyak anak-anak yang kalau misalnya kompetisi ya, menang atau kalah dapat hadiah. Ya, semuanya dapat hadiah. Jadi memang sih tujuannya kan menghargai ya. Tapi akhirnya si anak nggak belajar gitu. Yang dia tahu adalah dia harus dapat hadiah. Dia harus lebih hebat. Ya, nah ini yang jadinya nggak sehat nih. Ya. Jadi mendapatkan barang tanpa usaha, ya itu juga akhirnya mendorong seseorang tuh jadi narsistik, Pak. Ya, merasa itu adalah haknya. Padahal kan harusnya kan harus ada usahanya ya, Pak ya. Iya. Dan sikap orang tua nih justru malah tanpa sadar mendorong anaknya menjadi narsistik gitu ya. Nah, berarti kita ya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadarkan orang tua gitu. Mungkin kalau anak mah terima-terima aja gitu. Ketika dipuji ya iya gitu. Ketika ini biar semangat oh iya gitu. Berarti ini PR-nya orang tuanya gitu ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, peran orang tua sangat penting di sini. Apa yang diajarkan dan diteladani, Pak. Ya, saya ingat juga kejadian-kejadian begini ya. Jadi ada satu acara nih di gereja nih. Ini acaranya sebenarnya buat anak-anak, gitu ya. Tapi orang tuanya cheat, orang tua yang ngerjain. Ya, nah ini mengajarkan anak untuk tanpa usaha bisa menang loh. Ya, ini nih bibit-bibitnya dari situ, Pak. Waduh nih. Padahal niat orang tua baik loh, biar anaknya nggak malu, biar anaknya menang, biar anaknya seneng kan gitu kan. Pasti pemikiran orang tua tuh seperti itu, Pak. Betul. Pemikiran yang baik, tapi waktu ngejalanin akhirnya malah menjadi batu sandungan ya buat si anak ya sebenarnya. Berarti orang tuanya harusnya tidak melakukan seperti itu gitu ya. Jadi biar anaknya menang. Biar anak berusaha dan dia memang mendapatkan yang memang dia layak dapatkan. Harus nih ya. PR dari orang tua nih ternyata nih ya. Betul, Pak. Ada nggak sih Pak tanda-tanda atau ciri-ciri awal nih ketika orang tua nih tanpa sadar sudah mulai menerapkan peran sebagai orang tua untuk agar anaknya itu tadi bisa masuk proses narsistik gitu Pak? Lihat aja yang tadi saya bilang ya, yang pegang otoritas di rumah siapa? Kalau milih mau makan apa, apakah lebih banyak anak atau orang tuanya? Tapi kan mungkin orang tua istilah mengajarkan anak atau mengajarkan anak nih mengenalkan untuk demokrasi gitu. Kita mau makan apa nih? Oh ya nih selama ini kan kita mungkin ayahnya atau ibunya yang menentukan udah. Yuk sekarang anaknya gitu. Ya kalau demokrasi bagus, tentu benar Pak. Ya kan kadang-kala memang perlu gitu. Tapi kalau itu terus-menerus terjadi, jadi seakan-akan anak jadi lebih penting kan dari semua orang. Nah ini yang mengajarkan akhirnya jadi egois. Waduh. Padahal banyak keluarga di Indonesia gitu, banyak keluarga muda yang selalu mendahulukan anak loh. Jadi apa-apa ya buat anak sampai pasangannya juga diabaikan gitu, apapun untuk anak gitu. Exactly Pak, exactly, betul. Ya pasangan jadi nggak penting, anak penting dan akhirnya anak berkembang merasa diri mempunyai privilege itu, bahkan dari semua orang. Ini narsistik. Lalu dampaknya yang terjadi kepada anak apa sih Pak ketika ternyata kita selalu memberikan semuanya nih untuk anak sampai anaknya merasa dirinya wah pokoknya aku mah paling nomor satu lah di antara mama dan papa gitu. Ya, yang menarik ya. Kalau dampak secara langsung kelihatannya nggak ada, anak-anaknya sehat. Kayak tadi ya self esteem-nya tinggi gitu ya. Tapi waktu dia berhubungan dengan orang lain yang kasihan. Orang lainnya yang kasihan Pak. Kenapa tuh? Karena kan egois ya. Jadi semua orang itu dianggap harus ngikutin dia. Nah, mungkin sering denger ya cerita-cerita bullying ya. Nah, Pak Timo tahu nggak bahwa orang-orang yang bullying biasanya memang narsistik Pak?
Ketua gengnya itu loh. Masa sih Pak? Iya, memang betul Pak. Ya, dia merasa diri hebat, ya semua orang harus tunduk sama dia. Kalau beda, dia bully itu. Ya, karena dia nggak tahan, dia nggak bisa terima bahwa ada makhluk lain, orang lain yang setara dengan dirinya. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir ketika anak gitu mulai sedikit egois, oh berarti nih lagi pengen jadi pemimpin kali gitu. Oh ya udah biarkanlah pengen memimpin di grupnya gitu kan. Kan itu hal yang positif Pak. Seorang pemimpin justru kan adalah orang yang memperhatikan orang lain kan sebenarnya, bukan cuma sekedar bisa menentukan gitu ya, punya visi gitu ya. Itu kan memang satu sisi, tapi sebenarnya pemimpin sejati, semua pemimpin yang hebat justru adalah yang bisa memperhatikan orang lain. Nah, ini faktor yang suka dilupakan nih. Ya, bahwa ingin jadi anak yang jadi pemimpin, mulailah ajarkan dia untuk memperhatikan orang lain justru. Bukan untuk menyuruh-nyuruh gitu ya. Iya, betul Pak. Ya, dan ini waktu besar ya. Jadi biasanya nih orang-orang yang narsistik ini berhasil sesaat. Jadi di awalnya kelihatannya hebat karena kan orang yang berjuang ya, karena dia merasa diri bangga, self confidence-nya sangat tinggi, overconfidence ya, dan diberikan kepercayaan. Tapi jangan lupa tadi tuh standar moralnya dia nggak pegang tuh standar moral yang benar gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong Alkitabiah ya tidak tuh. Yang standar moralnya dia adalah dirinya sendiri. Nah, akibatnya akan jatuh nanti. Nah, itu mulai mengabaikan tanda-tanda ya, batasan-batasan yang dia tidak boleh lewat. Iya. Nah, ketika berbicara dengan narsistik dengan tadi yang outputnya nih menjadi orang yang egois, pokoknya suka membuli. Itu memang karena didikan dari lingkungan orang tua atau mungkin itu bawaan lahir, kan ada nih Pak, bawaan lahir anaknya istilahnya pengen menang sendiri, masih kecil udah kelihatan gitu anak pengen menang sendiri, apa mungkin bawaan lahir atau memang lingkungan Pak? Ya, kalau psikologi kan mengakuinya sampai saat ini kita melihatnya 50-50 Pak. 50% dari bawaan, 50% lagi dari lingkungan. Nah, tapi kan bukan berarti kalau bawaan nih, wah udah ketentuan Tuhan gitu ya, ini pasti bakal jadi narsistik. Justru kita banyak melihat Pak, sebenarnya orang-orang yang bawaannya narsistik, waktu misalnya di dalam Tuhan ya, wah dia tidak lagi egois, justru gitu ya, memperhatikan orang lain. Ya, karena itu yang nanti saya sebenarnya pengen ngomong nih Pak Timul ya, mengajarkan nilai-nilai moral ya, firman Tuhan itu sebagai salah satu hal yang membuat anak itu less narsistik ya, nggak jadi narsistik gitu loh. Nah berarti sebelum kita nanti acaranya seperti apa gitu nih Pak, agar kita nih sebagai orang tua nih nggak kejebak antara ingin melatih kepercayaan diri dengan itu tadi, tanpa kita sadari sebenarnya kita bukan melatih kepercayaan diri, malah melatih narsistik kepada anak kita nih ya. Batasannya seperti apa nih Pak, agar kita tidak terkecoh nih? Ya, jadi narsistik itu memang ada dua macam ya Pak ya. Yang self esteem-nya rendah sekali, ya istilahnya tuh hancur, ya karena sering dihina-hina, dia jadi nggak tahan, nggak bisa menahan hinaan lagi, sehingga dia akan marah, dia akan mendesak, dia membuat segala cara dengan cara egois gitu ya, supaya orang mengagungkan dia. Atau yang terbalik nih, yang terlalu tinggi sehingga direndahkan, dia merasa direndahkan sedikit hanya karena ada orang yang sama gitu loh. Nah ini terlalu tinggi, self esteem-nya terlalu tinggi. Ternyata dari hasil research ini menghasilkan anak-anak atau orang-orang yang narsistik. Jadi harusnya imbang, balance di tengah. Imbangnya gimana? Imbang antara diri sendiri dengan orang lain Pak. Ya, karena lawan narsistik adalah ada orang lain loh. Orang lain sama hebat loh sama kamu loh. Wah, orang lain juga bisa kerjasama dengan orang lain. Orang lain juga penting loh, sepenting kamu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Bukan hanya kamu yang penting, kamu tuh hebat, kamu yang penting. Sehingga orang lain bisa diabaikan. Nah, prinsipnya itu aja Pak. Berarti nggak boleh melatih anak-anak kita menjadi yang terpenting gitu ya. Istilahnya merasa paling penting. Tapi juga menyadarkan anak kita agar nih loh ada orang lain juga di atas langit, mungkin ada langit lagi gitu. Betul, salah satunya di atas langit ada langit. Tapi saya lebih suka istilahnya kamu punya tetangga loh.
Nanti tetangga ini akan menjadi akronimnya ya Pak ya. Mungkin sesudah ini kita bahas ya Pak ya. Gimana cara mengatasinya ya. Ingat ada tetangga, ada orang lain. Bagaimana cara mengatasinya, Heartliner? Setelah ini akan kita bahas. Bagi Anda yang mungkin ingin ikutan, ingin bergabung, boleh ya di 0819-269-1000. Atau untuk WhatsApp call juga boleh di 0855-885-1006. Tapi setelah yang berikut ini. Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan masih bersama narasumber kita, ada Pak Denny Hen. Ya, dia Family Psychology dan juga tim parenting dari Yayasan Busur-Mas. Dengan tema kita kali ini membahas tentang peran orang tua yang mendorong anaknya agar tidak jadi narsistik nih ya. Baik, Pak Denny Hen ini gimana nih Pak Denny Hen? Apa yang harus kita lakukan nih agar kita sebagai orang tua ini nggak kebablasan ini ketika memberikan support kepada anak-anak kita, malah bukan memberikan agar anak kita menjadi percaya diri, tapi melebihi daripada percaya diri jadi narsistik. Seperti apa yang harus kita lakukan Pak? Nah, yang tadi saya sampaikan ya, memuji anak bukan nggak boleh, tapi coba puji prosesnya. Dan yang terlebih penting lagi, ingat tetangga tadi. Bahwa masih ada orang lain. Nah, tetangga ini ada akronimnya nih Pak ya, ada singkatannya. Ini bisa dilakukan orang tua ya. Gitu ya. T ya, T dulu nih. Dari tetangga. T itu terima kasih. Jadi ajar anak untuk mengucap syukur untuk segala kondisi. Jadi merasa untuk cukup gitu ya. Karena kan ciri narsistik tadi kan merasa materialistik itu sangat penting. Kekayaan itu sangat penting. Sehingga sekarang orang-orang flexing gitu ya. Nah ini harus diatasi dengan ajarkan untuk gratitude ya. Terima kasih pada Tuhan. Nah terus E. Ya, E-nya adalah empati. Ajari anak untuk berempati. Untuk mempedulikan orang lain ya, saat temannya membutuhkan, adik kakaknya atau orang lain membutuhkan, ajari supaya dia bisa menolong gitu ya, memperhatikan sesama gitu ya. Ada sampah walaupun bukan dia yang buang, dia bisa belajar untuk membuang ya, peduli pada lingkungan. Nah kemudian yang berikutnya gitu kan, tangnya nih ya, tangnya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dan apologi sebenarnya, ya, tanggung jawab. Nah, jadi kalau berbuat suatu kesalahan ya bertanggung jawab. Misalnya hal sederhana ya, kadang-kala anak ambil air terus tumpah airnya. Terus yang ngebersihin siapa? Mamanya atau mbaknya? Mamanya atau mbak. Kan biar cepat gitu, biar istilahnya nggak kemana-mana airnya gitu. Nah ya tentu kalau masih kecil banget batita gitu susah ya. Tapi sebenarnya sesudah batita ya, balita misalnya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, udah bisa tuh anak belajar bertanggung jawab, beresin sendiri. Gitu ya. Dan kalau salah boleh katakan apologi ya, minta maaf gitu ya. Ini adalah ajaran yang sangat bagus supaya si anak tuh tidak merasa diri hebat dan salah satu ciri narsistik ya, nggak mau minta maaf Pak. Oh. Ya, nggak biasa minta maaf ya, karena dirinya selalu benar. Ya. Lalu itu tanggung jawab dan apologi ya. Dan yang terakhir adalah A ya, agama gitu ya. Jadi jangan lupa menanamkan dan memberikan teladan, itu yang paling penting ya. Bahwa nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip firman Tuhan itu sangat penting. Itu berharga bagi kehidupan kita. Ini akan menolong anak kita dan menyeimbangkan dari bahwa anak memang perlu dipuji untuk supaya punya self esteem, tapi tidak kebablasan. Nah, itu Pak. Nah, kalau yang lebih besar ada lagi Pak tipsnya satu lagi nih ya. Kalau yang anak-anak yang lebih besar bisa belajar untuk volunteering, ikut pelayanan. Gitu. Atau ya melakukan sesuatu. Nah, tapi jangan pelayanan tuh pengen yang perform. Karena ciri-ciri orang narsis itu harus perform. Gitu ya. Harus menonjol daripada orang lain. Nah, tapi justru pelayanan-pelayanan yang di balik layar ya, beresin kursi gitu ya. Jadi atau tim AV gitu ya, yang selalu nggak pernah dipuji tapi dicaci maki kalau misalnya mic-nya berantakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu latihan yang sangat berguna buat anak-anak. Iya. Nah, seperti ini anak-anak kita memang seperti diredam nggak sih Pak? Kalau misalkan jangan sampai tampil di depan, di belakang layar aja biar nggak ini. Nah, sedangkan kita sendiri mungkin pengen nih agar anak kita tuh istilahnya
tampil di depan tapi juga nggak sombong kan gitu kan. Bisa percaya diri. Iya. Saya bukan mengatakan bahwa tidak boleh tampil di depan, tapi yang membantu ngeremnya ini justru adalah pelayanan-pelayanan di balik layar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya sederhana. Ya, pergi ke panti asuhan, ya, melihat orang-orang lain yang kekurangan, terus kita memberikan kepedulian. Nah, ini juga sebenarnya membantu kita untuk tetangga tadi itu. Jadi bisa bersyukur kan sebenarnya, gitu ya. Saya ingat ya, teman saya nih Pak, ya, saya sendiri jujur belum pernah lakukan ini. Hari libur ya, dia bawa anaknya ke Pulau Gebang Pak. Pulau Gebang, lihat sampah. Wow. Dia ajarkan anaknya, nah ini sampah kita tuh ke situ tuh. Ya, terus dia tuh tukang-tukang yang ngangkut tuh kayak gimana tuh. Ya, jadi belajar untuk peduli gitu. Ya. Jadi melatih kepedulian gitu ya. Betul, nah itu kan empati kan dari situ sebenarnya. Baik, bagi Heartlander yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000 seperti yang sudah ada. Ini ada Ibu Rince. Selamat sore Pak, saya mau bertanya, apa kelemahan dari seorang narsistik dengan gangguan kepribadiannya? Terima kasih. Wah, ini maksudnya kemana ya? Apa kelemahan dari... Mungkin maksudnya dampaknya apa kali ya, masalahnya apa kali ya? Ya. Biasanya ya seperti yang tadi saya bilang, buat dirinya sendiri kelihatannya kayak nggak ada masalah, yang ngerasain orang lain. Karena orang lain dimanipulasi gitu ya, dihina ya. Dibully kan salah satunya awalnya kan dihina kan, menghina ya, menghina gitu ya. Kamu jelek padahal iri kan sebenarnya kan, biasanya ya. Tapi ya itu orang lain yang kasihan. Ya, kalau dalam relasi ya saya mengkonseling banyak sekali Pak orang-orang yang justru jadi korban narsistik ya. Ya, pasangannya narsis gitu ya, ya suaminya atau istrinya ini yang terluka gitu ya. Ya, karena ngerasanya kok yang penting diam dulu, misalnya suaminya gitu ya. Jadi suami yang penting ya, istrinya nggak pernah tanyain mau makan apa gitu ya. Nggak dipeduliin gitu ya. Nah, ini yang kasihan akibatnya. Ya, rumah tangga terancam. Itu hanya gara-gara itu pengen tampil melulu gitu ya, istilahnya egois gitu. Iya. Pengen menang sendiri gitu ya. Pengen menang sendiri, ya kan menyingkirkan tetangga itu yang tadi tuh. Nah, ini jadi orangnya nggak penting. Berarti kan ini istilahnya orang tuanya harus disadarkan nih Pak, agar tidak kebablasan nanti merembetlah ke anak. Nah, kalau misalkan orang tuanya sendiri nggak mau sadar gimana nih Pak? Istilahnya loh, ini kan aku kan emang aku orangnya begitu gitu loh. Nah, betul sekali. Sayangnya karena banyak orang tua yang narsistik, anaknya juga jadi narsistik, Pak. Karena melihat contohnya begitu. Dulu waktu kecil aku dipuja-puja atau sebaliknya ya. Aku ngerasa nggak berharga, tapi papaku selalu menang, harus selalu dia. Semuanya, seluruh resource keluarga untuk dia. Ya, aku nggak boleh punya apapun gitu ya. Seakan-akan harus mendukung orang tua. Anak-anak ada perhatian, nanti begitu dia jadi orang tua, dia paksa orang lain, pasangannya dan anak-anaknya ikut yang sama. Nah, samanya bahkan jadi narsistik juga sebenarnya. Itu tadi tuh dua ekstrim yang menciptakan sama nih, anaknya jadi narsistik gitu loh, nggak dihargai atau terlalu dihargai gitu. Iya, berarti segala sesuatu yang terlalu itu memang nggak boleh Pak ya. Betul ya. Seimbangkan yang tadi bahwa orang lain juga ada loh, penting loh gitu. Ada tetangga gitu ya, yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan ini juga Pak, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga nggak pengen ini, anaknya gagal, jadi apapun juga akan dilakukan, yang penting jangan sampai anaknya gagal seperti orang tua yang dahulu pernah gagal gitu ya. Kan ternyata ini kan mengarahnya bisa-bisa ujung-ujungnya nanti ke narsistik nih Pak. Betul, tapi kalau orang tuanya menggantikan peran itu. Kalau kita lihat semua orang sukses gimana sih? Ya pasti gagal dulu kan sebenarnya. Iya. Jadi ada kegagalan, mungkin kegagalannya nggak besar, bisa jadi ya gagal. Tapi kan semua kegagalan itu yang membentuk. Tapi kalau si anak di bypass nih, kesempatan untuk gagalnya di bypass, anak jadi nggak pernah belajar untuk gagal, ya dia hanya menikmati keberhasilan yang upaya orang tuanya, bukan upaya dirinya sendiri. Dan ini nggak bertahan lama biasanya. Ya. Dia akan menganggap remeh. Dan itu ya, menghalalkan segala cara tadi itu.
Nah, makanya Bapak Ibu, kalau anak-anak lomba, nah siapa yang mengerjakan di balik itu sebenarnya? Ya. Istilahnya support kita tuh jangan sampai kebablasan gitu ya. Pengennya sih mensupport gitu anak kita, tapi ternyata malah kita menggantikan perannya gitu. Ya, ada Pak, anaknya malas-malasan skripsi, yang ngerjain skripsi orang tuanya Pak. Nggak apa-apa, yang penting lulus Pak, nilai. Iya, itu kata-kata orang tuanya. Akibatnya ya anak dan pada saat anaknya nih pada saat kerja ya gitu mau enggak. Wow. Ini ternyata kita bicarakan adalah dampaknya di kemudian hari nih Pak ya. Ketika berbicara tentang narsistik ini dan dimana kita nggak boleh melakukan itu ya. Betul. Betul Pak, betul sekali. Nah, tanpa terasa ini waktu sudah di penghujung acara nih Pak. Apa nih yang harus kita lakukan agar kita nih sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua nggak kebablasan membuat anak kita menjadi seorang narsistik nih Pak. Selalu ingat bahwa anak kita berharga, tapi anak orang lain juga berharga. Tuhan mengasihi kita untuk bukan hanya mengasihi anak kita, tapi semua orang. Jadi kita bisa melihat dan menyeimbangkan itu. Bahwa anak kita harus sukses, tapi kalau orang lain sukses juga bagus kan, dunia ini akan menjadi lebih baik kan. Nah, maka belajar dari sana melihat segalanya dengan cara yang seimbang gitu ya, akan menolong mengajarkan anak kita bahwa ya dunia ini indah kalau semuanya bersama-sama, bukan saya menang kamu kalah. Baik Pak Denny, luar biasa nih Pak Denny. Hari ini kita boleh belajar nih Heartliner ya tentang sikap narsistik nih. Jangan sampai terjadi nih ya Pak Denny ya. Dan ternyata dampaknya itu di kemudian hari yang ternyata buruk nih, malah buruk bagi anak-anak kita gitu ya. Bahkan nanti ke rumah tangga anak-anak kita sendiri bahkan berefek gitu Pak ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Denny. Mungkin bagi Heartliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih Pak Denny Hen bisa menghubungi kemana nih Pak? Bisa melalui Instagram kami ya, Instagram @pembelajarhidup ya, bisa lewat DM di situ juga. Silakan. Baik. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Den. Ya. Sehat sampai ketemu lagi Pak Timo. Terima kasih untuk Terima kasih. Ya demikian Heartliner perbincangan kita bersama Pak Denny Hen. Dan jangan khawatir, saran kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri. Keep on growing and never give up.